Video kali ini saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua, yaitu trading dengan menggunakan teknik scalping dan menggunakan indikator price action, yaitu supply dan demand aja. Jadi cukup kita menggunakan dua indikator. Untuk itu saya akan mengajarkan teman-teman untuk memasukkan indikator supply demand dulu. Selain kita menggunakan indikator supply demand, kita juga melakukan suatu compare, yaitu perbandingan antara kenaikan gold dengan indeks US dollar. Untuk itu ya teman-teman semua, nanti teman-teman harus menampilkan indeks US dollar ini. Ya, ini ya US dollar ya di sini. Untuk menampilkan indeks US dollar ini, teman-teman harus menggunakan broker FBS. Hanya FBS yang menampilkan US dollar, sedangkan di broker lain belum ada untuk tampilan US dollarnya. Untuk itu teman-teman boleh mendaftarkan lewat email di broker ini FBS supaya nanti US dollarnya bisa tampil. Sedangkan di broker lain tidak ada tampilan untuk US dollarnya. Nah, jadi kita perlu dua broker. Nanti kita tampilkan ke layar kita ya, yaitu tampilan dua broker untuk kita mengadakan perbandingan harga, yaitu di market gold. Gold ini ya teman-teman ya, korelasinya sangat kuat dengan US dollar ya. Kita lihat di sini. Di sini adalah tampilannya US dollar dengan gold. Lihat, mereka selalu tampilannya itu berlawanan arah. Di sini ya, saya menggunakan time frame yang sangat kecil, yaitu 1 menit. Sini juga 1 menit. Kita lihat ya. Di sini US dollar turun. Di sebelah kiri ini adalah tampilan US dollar. Sedangkan di kanan ini adalah tampilannya gold ya atau emas. Lihat di sini. Selalu kecenderungan harga begitu. Kalau US dollar turun, emas itu akan naik. Ya, begitu sebaliknya. Kalau US dollar naik, emas akan turun. Jadi kedua pair ini selalu berkorelasi. Ya, satu turun, satu naik. Jarang kedua-duanya turun, jarang kedua-dua naik. Memang kadang-kadang ada ya, teman-teman ya. Tapi boleh dikatakan jarang. Jadi kita di sini mengambil garis besarnya adalah 80% mereka ini selalu berlawanan arah. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Karena jika indeks dolar naik, kenapa gold bisa turun? Karena jika indeks dolar naik atau harga US dollar lebih mahal, karena orang untuk membeli gold ini kan menggunakan US dollar. Maka itu di sini pairnya ditulis SAU USD. SAU itu adalah kode dari emas. USD itu adalah kode dari mata uang US dollar. Karena kalau harga dolar udah mahal, otomatis orang sudah tidak mau membeli emas lagi. Karena emas sudah dianggap harganya sudah terlalu mahal. Maka itu mereka selalu berkorelasi. Kalau harga US index ini naik, harga gold akan turun gitu ya. Di sini saya menggunakan broker GK Impact. Lalu saya akan memasangkan indikator. Kita boleh ambil di navigator, lalu cari indikator. Indikator yang saya gunakan adalah supply and demand. Jadi kita masukin dulu ya indikatornya supply and demand. Ini indikator supply and demand. Buat teman-teman ketahui ya, indikator supply demand ini adalah indikator custom, bukan bawaan dari MetaTrader 5-nya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan indikator supply demand ini ya, teman-teman harus menghubungi saya dan nanti akan saya berikan kepada teman-teman semua. Oke, untuk itu marilah kita pasangkan dulu ya. Caranya gampang, klik 2 kali ya. Lalu oke aja. Ya, ini udah. Ini namanya custom indikator supply dan demand. Supply demand ini ya teman-teman adalah suatu ketahanan harga. Biasanya kalau harga sudah sampai ke supply ini, otomatis ini adalah daerah resisten kuat. Karena di sini seller sudah mulai ya menjual barang dia. Ya, karena stoknya udah banyak. Serangan di bawah ini, yang di hijau ini adalah demand. Ya, di sini buyer adalah mulai menjual barang. Jadi supply dan demand. Kalau harga sudah sampai ke daerah supply, otomatis ya harga akan turun lagi. Dan harga kalau sampai di daerah demand,
maka harga akan koreksi lagi ke atas. Jadi begitu, perjalanan market tuh selalu begitu ya. Jadi supply dan demand ini bisa kita gunakan juga sebagai daerah support resisten. Jadi kalau daerah resistennya di atas ini, supply. Kalau supportnya ya di daerah bawah ini ya, yaitu daerah demand-nya. Untuk itu mari teman-teman ya, saya ajarkan cara trading dengan simple, hanya menggunakan indikator supply demand, yaitu di time frame 1 menit. Jadi kita menggunakan namanya jurus scalping, kita menggunakan supply demand dan jurus compare. Apa yang dinamakan compare? Compare itu adalah kita selalu membandingkan antara pergerakan US dollar ya atau indeks dolar ini dengan gold. Itu namanya jurus compare. Jadi buat teman-teman ketahui, kita menggunakan time frame yang cukup singkat, yaitu di time frame 1 menit. Karena kita scalping itu, kita harus cepat. Jadi kita itu harus super cepat gitu loh. Jadi hanya manfaatkan berapa menit saja, dan juga pipnya kita tidak mengambil besar-besar. Kita hanya ngambil 20 pip gitu ya. Kita udah kabur ya, 20 pip udah cukup. Cuman kita sering gitu ngambilnya. Jadi caranya adalah ya kita pertama melihat dulu US dollar. Kalau US dollar ini kecenderungannya turun ya, kita harus selalu mengambil posisi buy. Lalu kita ngambil posisi buy-nya di mana? Bukan sembarang tempat, bukan kayak sekarang ini kita buy ya. Ya ini harga sudah keburu naik. Tadi sewaktu US dollar ini turun ke level ini, kita sudah melakukan buy di daerah hijau ini. Hijau ini adalah daerah demand-nya. Jadi teman-teman, kita jangan ketinggalan kereta gitu loh. Jangan sekarang baru buy. Kalau sekarang buy, ya kita sudah ketinggalan kereta. Kalau kita tarik ya, kalau kita dari sini tadi kita nge-buy ya. Dari sini anggaplah di candle ini ya 20 pip udah dapat. Sudah dapat 20 pip. Lumayan ya. Kita ngambil pipnya nggak banyak-banyak ya untuk trading scalping nih ya teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat lagi teman-teman kalau kayak begini. Apakah indeks ini naik enggak? Kalau indeks ini naik nanti kita ngambil sell di sini. Jadi bisa-bisa ya teman-teman ya, kita melihat begini, ini kan turun. Kalau US dollar turun, kecenderungan emas akan naik. Jadi begitu cara membacanya. Jadi kalau US dollar ini naik, kecenderungan emas akan turun. Di dalam laptop kita harus selalu menampilkan dua layar. Sebelah kiri kita tampilkan yang dari FBS, ya, yaitu ada indeks US dollarnya. Ataupun, ya menggunakan broker lain selain dari FBS, teman-teman juga bisa tampilkan. Yang penting, teman-teman itu harus menampilkan dua layar. Karena kita, kalau scalping itu, kita harus selalu pantau. Setelah kita masuk posisi, sebaiknya kita tidak tinggalkan laptop kita ya. Karena ini harganya pergerakannya cukup cepat ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini satu candle kan 1 menit ini. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 candle. Artinya, trading kita hanya 20 menit. Sudah selesai satu sesi. Jadi, dalam 20 menit ini ya, kita sudah cuan 20 pip gitu ya teman-teman ya. Jadi cukup cepat ya pergerakannya. Karena kita menggunakan time frame di 1 menit. Jadi satu candle ini 1 menit. Jadi kalau tadi ya teman-teman kan kita lihat di sini ya. Ini US dollar lagi drop ini. Ya di sini ada kesempatan kita. Di sini ada warna hijau. Yaitu pas pula di daerah demand ini. Ya di sinilah kita mulai open posisi buy. Nah dari sini yaitu berhentinya di mana? Yaitu kita lihat nanti di daerah supply ini. Apabila daerah supply ini tidak ditembus, berarti ketahanan harga nanti akan berbalik. Lalu kalau berbalik, kita harus ngambil sell. Tapi dengan catatan, kalau kita mau mengambil sell, kita lihat dulu yang sebelah kirinya ini, apakah US dollar itu sudah mulai naik. Kalau US dollar juga tidak naik, masih di sini, mungkin daerah supply di atas ini akan dia jebol. Dan tren akan terus berlanjut naik ke atas. Lalu bagaimana namanya market? Bisa aja market itu error ya teman-teman ya. Umpama tadi kita dilihat di sini turun, lalu kita di sini tadi ngambilnya posisi buy. Rupanya setelah kita buy, langsung US indeksnya ini
naik, berbalik arah gitu, naik. Sedangkan kita sudah terlanjur buy. Ya, gimana caranya? Caranya adalah setelah kita loss 20 pip, yang posisi buy ini kita cut loss, lalu kita ambil posisi sell, yaitu dari buy menjadi sell. Itulah namanya stop and reverse. Karena market ini kita nggak bisa kuasai, teman-teman. Kita hanya bisa follow the trend. Karena ini peredaran di market ini cukup besar gitu loh. Di sini ada dadakan nanti umpamanya big boy masuk, yang semulanya tren ini turun ya bisa aja menjadi naik. Jadi untuk keamanan equity kita, sebaiknya kita ikut tren aja, jangan lawan. Jadi walaupun tadi di sini kita sudah terlanjur buy, lalu di sini ada dadakan naik gitu ya. Oke, kita tunggu. Jika kita loss 20 pip, kita cut loss, lalu ambil posisi kebalikannya dari buy tadi menjadi sell. Itulah dinamakan stop and reverse. Jadi untuk diingat ya teman-teman semua, scalping kita membutuhkan waktu yang cepat dan psikologis kita yang betul-betul sudah terlatih. Jadi jangan nanti berubah pikiran, yang semulanya scalping ya jadinya day trade gitu, nggak boleh. Ya kalau scalping itu kita harus komitmen ya. Kalau loss 20 pip ya kita cut loss. Dan kita cuannya juga 20 pip kita sudah boleh ambil. Jadi semuanya itu harus kita itu berkomitmen kepada diri kita sendiri. Kita lihat kalau kayak sekarang ini kan, sudah kena dia di daerah supply ini, maka dia akan memantul ke bawah. Tapi apakah sekarang kita boleh sell? Belum. Karena di sini belum ada tanda-tanda ini akan naik. Mungkin itu dulu teman-teman cara scalping yang saya ajarkan pada hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua ya. Cukup sekian dan terima kasih.